Jadi kalau kita bicara misalkan nama baik sekolah Iya, gitu ya. itu Oh pasti. kadang nanti bagaimana nih dengan posisi saya nih di sekolah gitu ya. Nah oleh karenanya salah satu tugas kita juga adalah memberikan pemahaman Ya, gitu. ya, ya. Bahwa kalau kita bicara rehabilitasi ada loh mekanismenya Bapak Ibu guru Heeh. gitu ya yang bisa dilakukan tanpa kita harus merasa khawatir Mm-mm. gitu ya, atau misalkan tanpa kita harus mengeluarkan siswa-siswi tersebut Hmm, kayak begitu. bisa ya. Bisa, bisa, Aha, karena aha. sebenarnya di dalam amanah dari Undang-undang. undang-undangnya Mm-mm. sendiri ya. Mm-mm. Kemudian apalagi kalau saya bicara di Batang itu kebetulan juga sudah ada peraturan daerah dan peraturan bupati Mm-mm. yang mengatur tentang masalah narkoba kayak begitu. Hmm. Di Pekalongan juga sudah ada perdanya Mm-mm. kayak Mm-mm. begitu. Dan kalau saya bicara di Batang, salah satu klausulnya itu adalah yang melarang sekolah itu untuk mengeluarkan siswa-siswinya Mm-mm. manakala ditemukan bahwa mereka itu mengkonsumsi narkoba Ya. gitu. Aha. Jadi yang harus dilakukan oleh sekolah tersebut adalah mendorong supaya si siswa-siswinya itu mendapatkan akses rehabilitasi, Hmm. dan kebetulan itu bisa dilakukan di BNN Batang gitu, Mas. Hmm. Keren nih. Sebenarnya memang idealnya memang seperti itu, Pak. Iya betul. Tapi kadang-kala kan gini, kalau di sekolah itu ya itu tadi seperti yang jenengan katakan bahwa kadangkala guru itu berpikirnya, waduh, nama baik sekolah nih. Iya Waduh, reputasiku nih. benar benar. Itu karirku nih. Eh, Gimana sih cara supaya mindset seperti itu hilang gitu loh. Artinya Ya berubah gitu paradigmanya. ya memang kalau kecenderungan pemahaman seperti itu pengalaman saya bahkan waktu di Jakarta ya Mm-mm. hampir sama, Mas. Hmm. Jadi nggak memandang misalkan memang kota besar atau kota kecil gitu ya. Heeh. Kalau kita bicara mindset seperti itu selalu ada di mana-mana. Ya. Nah, oleh karenanya memang kita perlu melakukan pendekatan gitu ya kepada pihak sekolah kayak gitu. Dan jangan lupakan juga orang tua Itu. gitu. Jadi selama ini yang selalu kami sampaikan bahwa kalau kita misalkan mendorong sekolah itu untuk memberikan hak rehabilitasi gitu ya bagi siswa-siswi, itu kita lakukan semata-mata untuk membantu pihak sekolah dan si siswa-siswinya itu sendiri kayak begitu. Ah. Jadi paradigmanya ini coba kita ubah. Bukan berarti kita datang itu untuk mencari kesalahan atau kekurangan sekolah, tapi kami hadir itu justru untuk membantu meringankan tugas sekolah. Gitu. Karena memang masalah seperti ini, masalah penyalahgunaan narkoba itu, menurut saya suatu saat pasti akan ada atau akan dialami oleh sekolah itu, Iya. gitu. Iya. Makanya menjadi penting pada saat sekolah menemukan ada kasus narkoba, Heeh. mereka itu tahu harus berbuat apa, atau setidaknya mereka tahu harus menghubungi siapa, gitu. Nah karena di Batang Pekalongan ini berdekatan, kayak gitu, nah berarti sudah mudah sebenarnya untuk berkomunikasi dengan kami, kayak gitu. Ya. Iya sebenarnya kan idealnya memang antara sekolah dengan keluarga, keluarga dari siswa itu kan satu keluarga besar, Iya, ya kan? Saya kadang-kala berpikirnya gini, kalau memang ada siswa yang bermasalah di sekolah, mestinya ayo dong dirembuk antara sekolah dengan keluarga. Oh Iya. itu seru itu sebenarnya. Heeh, Jadi lebih enak gitu kan. betul. Kayak misalkan ada kasus penyalahgunaan itu kan bisa kita putuskan secara kesepakatan gitu loh. Iya, dan saya juga bisa sampaikan bahwa kami juga punya salah satu layanan itu, Mas, yang sifatnya itu jemput bola, gitu. Gimana Jadi tuh? saya ambil contoh gini ya, misalkan di beberapa minggu yang lalu itu, kami kan punya layanan namanya screening intervensi lapangan gitu ya, SIL. Nah, SIL itu intinya adalah bagaimana kita masuk ke tempat-tempat yang dinilai memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan narkoba gitu. Oke. Nah, yang sering kami masuki itu adalah lingkungan pendidikan gitu. Nah, kemudian suatu ketika kami menemukan di salah satu sekolah menengah pertama gitu ya. Itu kita menemukan ada 8 orang
siswa kayak gitu ya. Mereka punya riwayat penyalahgunaan obat-obatan gitu. Oke, setelah kita assessment, setelah kita pastikan bahwa mereka memang punya riwayat penyalahgunaan obat-obatan, nah ini kemudian kami laporkan kepada pihak sekolah gitu. Nah, alhamdulillah pihak sekolah dan para orang tua dari siswa-siswi itu punya semangat yang sama gitu ya. Intinya bagaimana ke-8 siswa itu bisa mendapatkan rehabilitasi. Akhirnya kami lakukan program rehabilitasi berupa konseling gitu. Itu kami datang ke sekolah tersebut sebanyak 6 kali waktu itu. Jadi seminggu sekali itu kami datang memberikan konseling kayak begitu gitu. Dan itu bisa terjadi karena memang adanya pemahaman yang sama dari pihak sekolah dan pihak orang tua gitu. Itu adalah contoh gitu ya. Bagaimana sebenarnya layanan kita ini juga berupaya untuk bisa memudahkan gitu. Oke. Ya itu keren ya. Saya melihat bahwa memang harus ada upaya yang intens untuk bisa mencegah atau bahkan menangani masalah-masalah semacam ini. Iya. Tapi dengan jangkauan wilayah kerja yang seperti itu mungkin nggak Betul. itu bisa di cover semua gitu loh. Betul. Ini sebenarnya jelas apa? Kami juga di BNN Batang itu punya banyak keterbatasan gitu ya. Nah, makanya selama ini kan kita tidak bisa misalkan kalau kami ini seolah-olah itu jadi pemadam kebakaran gitu ya. Nah, salah satu yang kami dorong itu adalah adanya partisipasi dari masyarakat atau lingkungan pendidikan itu sendiri gitu. Contoh misalkan bagaimana kami membentuk penggiat-penggiat anti narkoba kayak begitu. Kemudian bagaimana kami juga punya program rehabilitasi gitu ya. Itu namanya program intervensi berbasis masyarakat. Jadi kami ini saat ini sedang berlangsung. Kami pilot project tahun ini itu ada 2 kelurahan Sambong dan Proyonanggan Tengah. Kami melatih 5 orang dari wilayah tersebut untuk menjadi agen pemulihan. Pemulihan. Tugasnya agen pemulihan nantinya itu adalah melakukan upaya rehabilitasi gitu kepada penyalahguna narkoba yang ada di wilayahnya kayak gitu ya. Tentunya yang disasar adalah penyalahguna yang masih tingkat ketergantungannya rendah gitu ya. Nah, itu adalah contoh sebenarnya gitu ya. Contoh termasuk juga misalkan kita membentuk sekolah bersih narkoba gitu. Contoh bagaimana kita berupaya membuat jejaring, membuat perpanjangan tangan sehingga masyarakat itu juga bisa berkontribusi. Ya memang kita harapannya seperti itu Pak. Artinya kontribusi masyarakatlah yang memang bisa mengatasi masalah ini. Kalau BNN sendirian nggak mungkin. Nggak mampu, Mas. Nggak mungkin banget. Nggak mampu. Kami itu total cuma 32 orang. 32 orang. Itu dari saya sampai security, gitu ya. Sementara harus mengcover 4 wilayah. Gitu kan. 4 wilayah belum lagi kecamatannya berapa. Kecamatannya berapa kan? Iya. Kalau Pekalongan alhamdulillah cuma 4 kan. Cuma 4. Dipecah lagi kelurahannya ada 27. Wah, nggak mungkin banget gitu kan. Betul. Tapi itu strategi yang keren tuh ketika membangun agen pemulihan itu di tingkat desa. Betul. Itu gimana caranya Pak? Ada program untuk rekrutmennya atau gimana tuh? Ya, jadi kan memang kami itu punya target tahun ini misalkan 2 wilayah gitu ya untuk membentuk agen pemulihan gitu. Nah, pemilihan wilayah ini berdasarkan beberapa kriteria, kayak gitu. Misalkan tingkat kerawanan wilayah tersebut, gitu kan. Kemudian adanya kasus yang ditemukan, kayak gitu. Dan juga yang tidak kalah penting itu adalah komitmen dari pimpinan kepala desa atau lurah setempat. Itu yang selalu kami tekankan gitu. Nah, akhirnya terpilihlah Kelurahan Sambong dan Kelurahan Proyonanggan Tengah kayak gitu. Nah, kemudian berdasarkan hasil diskusi dengan kepala Pak Lurahnya, akhirnya kemudian kami memilih tuh 5 orang. Nah, yang akan menjadi agen pemulihan. Oh, itu dipilih bukan mereka daftar gitu. Bisa juga.
Bisa bisa juga. juga ya. Cuma kalau misalkan kita memilih, kita lihat orang yang memang mereka punya peranan di tengah masyarakat. Ah, Contoh misalkan ketua Karang Taruna, gitu ya, ya. Kemudian ya. ketua PKK, gitu kan. Hmm. Kemudian tokoh masyarakat, gitu. Mau nggak mau itu kan mereka memang kesehariannya itu banyak berinteraksi tuh dengan masyarakat, kayak gitu kan. Nah itu nantinya akan memudahkan tugasnya sebagai seorang agen pemulihan. Gitu. Ini menarik nih, karena eh, ada pemilihan lokasi itu berdasarkan tingkat kerawanan. Iya. Bisa dikatakan dewa desa ini cukup rawan gitu. Ya, saya bisa bilang seperti itu sih gitu kan, karena memang pertama sebenarnya pemilihan itu, pemilihan apa? Katakanlah kami juga punya program kan desa atau kelurahan bersih narkoba, gitu ya. Nah, jadi pemilihan kita bisa berdasarkan kepada beberapa faktor. Salah satu faktornya itu adalah misalkan kerawanan, kayak begitu. Tapi bisa juga misalkan kita menyasar wilayah yang masih dianggap bersih. Gitu. Bersih itu dalam arti kita belum pernah temukan Pak kasus penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba juga saya belum pernah temukan nih Pak gitu. Nah, tapi kenapa misalkan kemudian desa itu harus melakukan program desa bersih narkoba supaya dia tetap bersih. Ya. Gitu. Jadi mindsetnya begitu. Oke. Berarti bukan lantas kemudian ketika ada desa bersinar katakanlah seperti itu kemudian jadi momok gitu ya. Iya benar betul. Kadangkala kan gitu Pak. Benar. Betul itu yang makanya kita harus bisa memberikan pemahaman. Bukan berarti berarti desa saya ini banyak dong dinilainya rawan dong. Jangan-jangan sarang. Nah, jangan malah di sini sarangnya. Nah, itu coba kita Mas perbaiki gitu pemahaman. Kalau di Kota Pekalongan ada rencana Pak untuk membangun kelurahan bersinar gitu? Sebenarnya kami sangat-sangat terbuka Mas gitu. Kalau kita bicara program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agak panjang ya, atau P4GN. Nah, ujung tombaknya itu adalah Bakes Bangpol. Ya. Kalau di sini tuh kantor Kesbangpol ya. Ya. Nah, itu adalah ujung tombaknya tuh kalau kita bicara program P4GN itu. Gitu. Dan sebenarnya selama ini kami juga sering sih berinteraksi dengan Kesbangpol Kota Pekalongan, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang dari pihak Kesbangpolnya itu berencana untuk katakanlah membentuk pilot project misalkan untuk kelurahan bersih narkoba, tentunya kami sangat terbuka kayak begitu. Selama ini responnya gimana Pak? Kalau selama ini cukup bagus, cuma mungkin terkadang itu masih masih melakukan kegiatan yang sifatnya sama saja tiap tahun. Gitu. Saya ambil misalkan contoh kegiatan sosialisasi kayak gitu ya. Itu bagus gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam rangka pencegahan kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan lain sebenarnya, program-program lain yang kira-kira pas dengan kondisi masyarakat kita kayak gitu. Terutama untuk anak muda Pak. Nah betul, entah itu dalam bentuk kesenian mungkin, festival musik atau festival seni seperti itu kayak gitu. Iya, dulu itu tahun 90-an, 80, 90, 70, 90 sampai 90-an Pekalongan cukup banyak festival band, festival apapun itu, bahkan acara sastra itu ada. Sekarang Pak nggak ada. Nah itu dia kan problem tuh. Betul. Mudah-mudahan ini bisa didengar nih Mas, talk show kita siang hari ini ya. Iya, maksudnya kan supaya bahwa ada kok kegiatan nggak melulu sosialisasi, tetapi penyaluran bakat itu juga penting sebenarnya untuk mengatasi masalah itu. Benar kan, kegiatan masalah pencegahan narkoba itu kan tidak melulu harus kita lakukan secara formal, tatap muka kayak gitu. Tapi kita bisa lakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang kemudian kita sisipkan dengan pesan-pesan anti narkoba kayak gitu. Kasihan kadang-kala Pak, anak saya itu kebetulan ikut, jadi kan dia kan ikut di forum anak gitu kan. Pernah suatu ketika ikut sosialisasi, pulang dari sosialisasi dia masih SMP. Saya nanya, dapat materi apa tadi? Nggak tahu itu. Nggak paham. Kasihan kalau dia anak-anak usia SMP harus istilahnya berhadapan dengan metode sosialisasi ceramah yang seperti itu,
terus kemudian dikenalin jenis-jenis ini, dia nggak ngerti, Iya, iya. dia nggak ngerti.